di bulan Ramadan. Maka kita yang masih dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu dengan bulan Ramadan, jangan disia-siakan kesempatan tersebut, ya. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada uswah hasanah kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang pemimpin, seorang sayyid yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Jamaah yang dirahmati Allah, ada satu cerita. Saya ingin semuanya memperhatikan baik-baik cerita ini, pendek tapi insya Allah banyak manfaatnya. Nabi Muhammad SAW itu sebelum dibuatkan mimbar sama para sahabat radhiyallahu anhum, itu kalau khutbah Jumat bersandar pada batang kurma, bersandar pada sebuah batang kurma. Misonnya masih ekonya apa itu begini udah masih begini, apalagi yang perlu diturunkan ini? Cek sabun, oke. Sampai mana tadi? Rasulullah SAW kalau khutbah Jumat itu bersandar pada batang pohon kurma. Suatu hari para sahabat radhiyallahu anhum membuatkan mimbar untuk Nabi Muhammad. Kemudian di hari Jumat ketika mimbar itu sudah jadi, Nabi Muhammad khutbahnya di atas mimbar. Nah, di tengah-tengah Nabi Muhammad SAW sedang menyampaikan khutbahnya, tiba-tiba terdengar suara tangisan, seperti tangisan anak-anak, seperti tangisan anak kecil. Para sahabat yang ada di masjid itu tengok kanan tengok kiri, anaknya siapa yang nangis di masjid? Dicari, ternyata tidak ada satupun anak yang menangis di masjid. Ternyata jemaah yang dirahmati Allah, suara tangisan itu berasal dari batang pohon kurma yang biasa dipakai bersandar sama Nabi ketika khutbah. Batang kurmanya nangis, maka batang kurma itu dipanggil sama Rasulullah, sini. Kemudian batang kurma itu datang, dipeluk sama Nabi. Setelah dia selesai nangis, batang kurma itu sudah kembali lagi ke tempatnya semula. Apa hikmahnya? Apa pelajarannya? Jamaah yang dirahmati Allah, kalau batang kurma saja menangis karena merindukan Nabi Muhammad SAW, batang kurma saja menangis karena kangen kepada Nabi Muhammad SAW, hanya 1 minggu tidak dipakai sendera bersama Nabi, pohon kurma menangis. Lalu bagaimana dengan kita yang dikasih Allah Subhanahu wa Ta'ala akal, dikasih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala hati? Kita ini ngaku umatnya Nabi Muhammad, kita ngaku pengikutnya Nabi Muhammad, kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad, kok mata ini tidak pernah menangis karena merindukan Nabi? Sungguh terlalu. Berarti kita kalah daripada pohon kurma. Mungkin hati kita lebih keras daripada batang pohon kurma, mungkin hati kita lebih kering daripada batang pohon kurma. Apalagi ini AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah, dari namanya saja Muhammadiyah, pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Harusnya kita orang paling cinta kepada Nabi, kita orang paling merindukan Nabi. Anak-anak muda AMM ini harusnya yang paling banyak menetes air matanya karena merindukan Nabi Muhammad SAW. Kalau sampai ada di antara kita yang begitu keringnya air mata, tidak pernah sekalipun menangis, mungkin hati kita terlalu keras, mungkin terlalu banyak maksiat yang kita kerjakan, mungkin hati kita sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang yang sholat tapi tidak merasakan apapun, baca Quran tapi lidahnya saja yang gerak, hadir di majelis ilmu tapi cuma promo, terus tadi ngomong-ngomong, pokoknya lucu,
Jadi 1 jam mendengarkan ustaz itu tidak menyerap materi apapun. Ini kan orang yang sedang dihukum hatinya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara orang yang dihukum hatinya oleh Allah adalah yang hatinya itu tidak ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Sengaja namanya AMM, Angkatan Muda Muhammad. Kemudian yang ketiga, Al-Fakir menasihati diri sendiri, menasihati adik-adikku semua, kita panggilnya adik-adik. Adik-adikku semua untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan pendidikan takwa. Takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa itu tempatnya di dalam hati. Orang paling bertakwa itu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita ingin bertakwa, maka kita harus mengikuti semua yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Nabi Muhammad SAW ditanya, "Ya Rasulullah, man akramun nas?" Wahai Nabi, siapa orang paling mulia itu? Siapa orang yang paling tinggi derajatnya? Kata Nabi, atqahum, orang yang paling bertakwa. Orang yang paling mulia adalah orang yang punya sifat takwa. Satu. Kemudian para sahabat bilang, laisa hadza nas'alu ya Nabi, bukan bab ini kami nanya. Oh, kalian tidak tanya tentang sifat, berarti kalian tanya tentang dan orang yang paling bertakwa, orang yang paling mulia itu adalah Nabi Yusuf. Kenapa? Karena dia Nabi, bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf menjadi mulia bukan semata-mata karena nasabnya mulia. Nabi Yusuf itu mulia karena beliau adalah orang paling bertakwa. Dikatakan di dalam Al-Quran, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Jadi manusia paling mulia yaitu Nabi Yusuf pun adalah orang yang paling bertakwa. Bukan itu ya Rasulullah yang kami tanyakan. Laisa an hadza nas'alu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fakhiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu." Orang yang terbaik di masa jahiliyah adalah yang terbaik di masa Islam idza faqahu. Catatannya satu, asalkan dia mau belajar, asalkan dia mau tafaqquh, asalkan dia mau jadi orang faqih, asalkan dia mau jadi penuntut ilmu. Ujung-ujungnya orang yang paling bertakwa itu adalah yang paling banyak ilmu. Nah, sebelum kita masuk materi Ramadan, ada satu poin lagi yang ingin saya sampaikan kepada jamaah tentang takwa. Silahkan yang bawa catatan boleh dicatat, yang bawa HP boleh dicatat, yang mau merekam boleh merekam. Anak zaman sekarang ini kan canggih gitu ya. Sudah nyatet, sudah tidak usul, nah, mungkin direkam, ada masalah. Voice boleh, video boleh. Takwa itu fondasinya adalah ilmu. Takwa itu fondasinya adalah ilmu. Tidak bisa orang bertakwa tanpa ilmu. Supaya mudah, saya sering membawakan kisah. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah dengar cerita ini, tapi tak ceritakan ulang. Yang belum tahu supaya tahu, yang sudah tahu supaya tambah ingat. Kisah ini diceritakan oleh Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Smith di dalam kitabnya Al-Manhajus Sawi tentang seorang ahli ibadah. Seorang ahli ibadah yang tinggal di Maroko. Maroko itu mana Pak? Lor Gunung Kidul. Mana Maroko? Afrika paling mana? Paling utara, paling barat. Ya.
Afrika ujung paling barat, paling utara berbatasan sama Spanyol. Cuma dipisahkan dengan Selat Gibraltar. Ada daerah namanya Maroko. Di daerah Maroko ini ada seorang ahli ibadah. Bukan cuma ahli ibadah biasa, kata Habib Zain, ini adalah orang yang mujtahid fil ibadah. Orang yang sangat sungguh-sungguh dalam beribadah, orang yang sangat tekun beribadah, pagi, siang, sore ibadah. Nah, suatu hari si ahli ibadah ini membeli seekor keledai betina. Keledai betina itu bahasa Arabnya atanun, apa? Atanun. Bahasa Arabnya keledai betina itu atan. Ini keledai betina dibuatkan kandang di samping tempat ibadah. Dibikinkan kandang di situ, diparkir di situ. Tapi anehnya si ahli ibadah ini hampir tidak pernah menggunakan keledai ini untuk pergi kemana-mana, tidak pernah ditunggangi kemana-mana. Ini cara orang dulu itu lah, beli mobil Innova impor, dibikinkan garasi, diparkir di garasi, orangnya kesana kemari jalan kaki. Beli kendaraan bagus, tapi tidak pernah dipakai. Maka tetangga-tetangganya pada akhirnya tanya sama ini orang, Wahai Syekh, Anda ini kok beli keledai tapi tidak pernah dipakai, itu buat apa ini? Tujuannya apa beli keledai? Maka Syekh itu mengatakan, ini ashtariha liuhassina biha farji. Saya beli keledai ini untuk menjaga kemaluan saya. Gimana itu Ustaz kok beli keledai untuk jaga kemaluan? Tidak paham kan? Ahli ibadah ini orang biasa, manusia biasa, laki-laki biasa. Dia punya syahwat, dia punya hasrat seksual. Tapi dia tahu ada ayat wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Sejauh ilmu yang dia pahami, zina itu hanya dengan perempuan. Jadi kalau menurut dia, kalau sama keledai it's okay. Jadi orang ini pagi, siang, sorenya ibadah, terus malamnya kawin sama Allah. Kawin sama Allah. Ini bagus apa gila ini? Gila ini apa menjijikkan? Menjijikkan. Ini gambaran tentang orang yang beribadah, orang yang ingin bertakwa kepada Allah tapi tidak punya ilmu. Setelah dia dikasih tahu tentang ayat وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa menjaga furuj atau kemaluan mereka, kehormatan mereka. Illa ala azwajihim, mereka menyalurkannya kepada istrinya yang sah. Auma malakat aimanuhum, menyalurkan syahwatnya kepada budak-budak mereka. Hari ini kan sudah tidak ada budak yang lain, jadi tinggal istri aja. Fa'innahum ghairu malumin, kalau yang begitu tidak tercela. Faman ibtagha wara'a dzalika, akan tetapi yang mencari dari selain itu, faulaika humul adun, itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Mohon maaf, saya cerita zaman saya masih SMP. Ustadz mohon maaf, dulu saya zaman SMP kan di Pondok. Saya waktu itu kelas 2 SMP, saya ada adik kelas 1, orang ibu kota. Dia cerita sama saya, manggilnya dulu bang, anak itu hampir setiap hari mesti onani, mesti melakukan coli, karena dari zaman masih SD itu setiap hari sudah nonton film-film yang porno, film dulu. Itu zaman saya kelas 1, kelas 2 SMP. Saya bahkan ketika mendengarkan cerita itu saya belum paham apa yang dimaksud bocah ini.
Itu jadi kebiasaan kita. Terus kemudian kita bandingkan dengan anak-anak kita hari ini yang subhanallah aksesnya untuk nonton aurat perempuan ini lebih banyak lewat sosmed, lewat internet. Apalagi hari ini setiap HP ini sudah dipegang masing-masing anak. Kalau anak zaman dulu kan mainnya keluar rumah, kalau anak zaman sekarang nonton anak di dalam rumah pegangan HP, nggak tahu yang ditonton sama orang tuanya apa. Ustaz, mohon maaf Ustaz, kemarin saya dapat informasi dari salah seorang santri saya. Dia jadi makmum di satu masjid di Sleman, tidak saya sebut daerah dan nama masjidnya, tapi di Sleman. Artinya sangat dekat dengan tempat saya. Dia ada dalam kamar, di dalam kamar makmum. Nggak lama ada dua anak TK yang di masjid, cekikak-cekiki. Terus kemudian ketuk pintu, Mas, boleh tidak aku minjem kasur? Jadi di samping ruang makmum ada tempat untuk penyimpanan karpet dan kasur. Maka tanpa berpikir yang aneh-aneh, ya sudah pakai aja. Diambil lah itu kasur sama anak-anak tadi. Anak-anak TK ini pakai. Kemudian terdengar suara yang cukup aneh ketika santri saya itu keluar dari kamar makmum. Betapa terkejutnya, dua anak TK itu sedang di dalam posisi hubungan badan. Cuma dia nggak bisa memastikan apakah timbal sudah masuk sumur. Anak TK. Kalau saya zaman SMA dulu baca ada anak SD kelas 6 orang mampu memerkosa pelacur. Oke, itu dulu. Hari ini yang saya temukan lebih ngeri lagi. Anak TK. Ini tugasnya siapa? Tugasnya kita umat Nabi Muhammad SAW. Kita punya tugas yang penting. Kita punya tugas yang banyak. Hari ini coba kita riset tentang gunung itu. Kasus-kasus seperti itu berapa? Anak SD. Sekarang pergaulan itu udah tidak kayak anak SD zaman kita ya Pak ya. Anak SD zaman dulu itu masih lucu-lucu, lugu-lugu, polos-polos. Sekarang anak SD itu ilmunya juga melewati usia. Ini kan memprihatinkan anak SMP. Saya pernah nonton video di Watchdog, itu banyak anak SMA yang minta izin dapat keringanan untuk nikah dini karena nikahnya kebacut, married by accident, sudah zina dulu dengan pacarnya, lalu kemudian minta nikah, akhirnya berantakan sekolahnya. Mohon maaf, di video itu ada seorang ibu-ibu umurnya baru 30 tahun tapi menunjukkan 5 buku nikah. Ini kondisi umat kita hari ini. Ini kondisi umat kita hari ini. Oke. Jadi ini mukadimah tentang ada masalah di luar sana. Ini hanya salah satunya. Banyak lagi masalah-masalah yang lain yang mana nanti antum semua anak-anak angkatan muda Muhammadiyah ini punya tanggung jawab, punya beban untuk memikul, untuk menyelesaikan urusan umat itu menjadi solusi masalah, bukan jadi sumber masalah, menjadi yang mengatasi masalah, bukan bagian daripada sampah masyarakat atau masalah itu sendiri. Oke? Sudah kira-kira ngerti ya apa pembicaraannya? Saya ingin malam hari ini ngajak anak-anak muda ini untuk berpikir bahwa antum ini kehidupannya nggak sederhana, nggak cuma sekedar mikir sesuk aku kerja apa, sesuk aku rapi piye karo sapa, sesuk aku mangan apa. Terlalu sepele ya anak muda itu memikirkan hal semacam itu. Saya ingat cerita dulu Kiai Ahmad Dahlan itu sampai menjual perkakas rumahnya untuk gaji guru Muhammadiyah, betul ya? Hari ini Muhammadiyah sudah 7.500 cabang lebih lembaga pendidikan dari PAUD sampai perguruan ini.
Saya juga dengar cerita tentang saya itu Idrus bin Salim Al-Jufri yang ada di Palu yang mendirikan Al-Khairat. Beliau sampai jual kancing bajunya, saking udah tidak ada lagi yang bisa dijual. Kancing bajunya itu dijual untuk operasional dakwah. Itu para pendahulu kita itu seperti itu dakwahnya, luar biasa. Kita bagaimana? Oke, ada satu lagi kisah yang ingin saya angkat sebelum nanti saya masuk di materi. Suatu hari ada seorang ustadz pakar sirah nasional, namanya Ustadz Asep Sobari. Beliau ngisi di Jogja di daerah dakwah di majelis pimpinan kita. Beliau membuat judul materinya itu Sirah Nabawiyah di Andalusia. Sirah Nabawiyah di Andalusia. Saya heran, kok Sirah Nabawiyah di Andalusia? Memang Nabi Muhammad pernah ke Andalusia? Saya pikir gitu. Maka saya masuk, bertemu dengan Ustaz Asep, lalu saya tanya, Ustaz, antum ini ngasih judul sengaja atau salah judul? Oh enggak, ini sengaja. Judulnya memang begitu. Yang dimaksud Sirah Nabawiyah di Andalusia itu gimana? Tolong saya dijelaskan. Soalnya setahu saya Nabi Muhammad itu tidak pernah ke Andalusia. Andalusia itu sekarang Spanyol dan Portugal. Andalusia. Maka beliau menceritakan ini. Dulu ada seorang keturunan Bani Umayyah di Damaskus, namanya Abdurrahman Ad-Dakhili. Dia adalah seorang pahlawan yang luar biasa. Masuk ke Andalusia, mendirikan kekhilafahan Umayyah di Andalusia. Lalu pemerintahannya ini bertahan langgeng kurang lebih 600 sampai 700 tahun, 7 abad lamanya. Itu dinasti Umayyah di Andalusia. Pada masa kejayaannya itu daulah Umayyah itu luar biasa sekali. Orang-orang Eropa kalau datang ke situ takjub, ini kami masih di dunia apa sudah di surga? Saking indahnya istananya, sampai sekarang masih bisa disaksikan istana Al-Habra. Itu sebenarnya Al-Habra yang artinya istana merah. Islam betul-betul mencapai masa kejayaan, masa keemasan, gilang-gilang. Tapi teman-teman sekalian, dirahmati Allah, adik-adikku semua, masa kegemilangan itu menurun sampai Islam yang waktu itu awalnya dipimpin oleh satu orang pemimpin saja terpecah menjadi 23 kerajaan kecil. Yang kerajaan kecil ini satu sama lain saling serang satu dengan yang lain, padahal ini muslim. Ini bukan soal beda mazhab, tapi ini kerajaan Islam yang saling memusuhi satu dengan yang lain. Bahkan ada di antara kerajaan-kerajaan itu yang tidak segan-segan minta tolong orang kafir untuk membantai saudaranya sendiri. Pemerintahnya korup, suka maksiat di dalam istana, minum khamr, berzina dan lain sebagainya. Rusak luar biasa. Menurut para pengamat sejarah, harusnya kepemimpinan ini sudah runtuh. Tapi kata Ustaz Asep yang jadi luar biasa, Habib, ini keruntuhan dinasti Umayyah di Andalusia itu bisa ditahan selama 2,5 abad. Bisa direm kehancurannya itu selama berapa? 2,5 abad. Saya langsung tanya sama beliau, Ustaz, kok bisa begitu? Gimana rahasianya apa? Saya baru paham arahnya kenapa beliau bisa di Sirah Nabawiyah di Andalusia. Beliau menjawab begini, di masa-masa, di detik-detik yang seharusnya umat Islam sudah hancur, walaupun pemerintahnya sudah rusak, walaupun pemerintahnya korup, walaupun pemerintahnya penuh dengan maksiat, tapi pada masa itu para ulama kaum muslimin itu sedang aktif-aktifnya menulis buku tentang Sirah Nabawiyah. Para dai, para penceramah, para ulama itu dalam setiap majelisnya selalu menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW, cerita tentang sirah.
Bahkan dalam satu ekspedisi perang yang ketika itu pasukannya sekitar 20.000 orang, itu setiap kali pemberhentian, ulama yang ada di dalam barisan pasukan itu menceritakan materi tentang sirah nabawiyah, karena para ulama waktu itu menyadari dengan sepenuhnya satu-satunya solusi yang bisa mencerahkan umat, bisa menyelamatkan umat, bisa menyelamatkan anak muda, bisa menyelamatkan kaum muslimin adalah dengan memasukkan dan menghidupkan baginda Nabi Muhammad SAW di dalam hati, dengan cara menghidupkan kisah sirah nabawiyah di dalam hati kaum muslimin, di dalam hati anak mudanya terutama. Karena anak muda ini kalau menghadapi zaman yang demikian, biasanya mereka krisis teladan, mereka kesulitan mencari tokoh, mencari contoh. Akhirnya yang dicontoh orang-orang yang ada di sosmed. Anak-anak muda sekarang kan yang dicontoh sama Ronaldo, Messi, seperti Neymar, seperti artis-artis Korea. Kalau ditanya nama Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, tidak banyak yang tahu. Sayyidina Mus'ab bin Umair, tidak banyak yang tahu. Sayyidina Hamzah, Sayyidina Usaid bin Hudair, Sayyidina Sa'ad bin Mubarak, Sayyidina Sa'ad bin Mu'ad, sahabat-sahabat, tapi tidak banyak tahu nama-nama itu. Tapi kok nama-namanya orang-orang kafir malah pada tahu. Nama-namanya orang-orang Korea malah pada tahu. Betul banget. Itulah yang TikTok. Sekarang ini standar hidupnya TikTok. Ada seorang minta cerai, seorang perempuan minta cerai dari suaminya, padahal dapat nafkah per bulan 7 juta. Karena yang kejadian di TikTok itu laki-laki yang bagus itu adalah yang nafkahnya sebulan 10 juta, 15 juta. Ini repot lah gunung gitu kalau kayak gitu kan. Bisa apa ini pengadilan agama? Sekarang ada kawan, banyak orang yang minta cerai. Kalau orang hidup standarnya sosial media bukan mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dalam rangka menyambut Ramadan, supaya Ramadan kita berkah, supaya kita bisa hijrah dari kondisi kita yang sekarang ini menuju kondisi yang lebih baik, supaya anak-anak muda ini bukan cuma sekedar meniru Nabi Muhammad secara objektif, ya pakai jubah, pakai peda, celananya cingkrang, nggak meniru Nabi Muhammad sunnah-sunnahnya secara objektif saja, itu lebih ditiru. Tapi meniru Nabi Muhammad SAW lebih daripada itu, seperti yang terjadi di Andalusia waktu itu. Anak-anak muda menjadi bagian penting dalam sejarah karena mereka dekat dengan sirah nabawiyah, dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling dermawan. Bapak Ibu pernah dapat cerita ini? Jadi suatu hari datang seorang pengemis kepada Nabi Muhammad SAW. Ini pengemis sangat tidak sopan. Pengemis ini ketika datang langsung mencekik leher Nabi Muhammad SAW. Ditarik lehernya Rasulullah SAW sampai wajahnya Rasulullah itu merah, sampai tercekik betul Rasulullah SAW. Pak, kalau ini ada orang ngemis model kayak gini kita apa kan? Ngemis minta tapi sambil nekek. Nah, ini kalau Pak Gandhi sudah disikat kan? Orang ajar, orang minta kok kayak gitu modelnya. Para sahabat itu sudah kata-kata, ya Rasulullah, izinkan kami menebas leher orang ini. Kata Nabi Muhammad, masukkan ke kandang, kalian bikin takut orang ini. Nabi Muhammad dengan tenang mengatakan kepada orang ini, tolong saya dilepaskan dulu.
Jadi dilepaskan, tangan orang tadi digandeng sama Nabi Muhammad, dibimbing sama Nabi Muhammad, dibawa naik ke sebuah bukit. Di bawahnya ada sebuah lembah. Lembahnya warna putih. Kenapa? Karena tertutup oleh kambing. Jadi kambing yang digembalakan di lembah itu antara dua gunung, itu saking banyaknya sampai lembahnya itu warna putih. Kata Nabi Muhammad kepada pengemis tadi, itu semua kambing punya saya, silahkan kamu bawa pulang semuanya. Silahkan kamu bawa pulang semuanya. Maka orang tadi pulang ke kampungnya sambil mengatakan, ayo kita semua masuk Islam. Muhammad ini orang yang gak takut misi. Kalau kita dimintai pengemis sama yang model itu kira-kira gimana Pak? Wah, sudah kita pukuli ini orang, kurang ajar minta model kayak gini. Tapi Nabi Muhammad dengan lembutnya, dengan sayangnya, orang yang minta dengan cara seperti itu bukannya dimarahi, malah dikasih kambing. Berapa dikasihnya sama Nabi? Bukan 10, bukan 100, bukan 1000, tapi ambil semuanya. Ini di antara kita ada yang bisa ngamalkan nyontoh Nabi kayak gitu, bisa? Ketermauan Nabi yang model ini kita contoh bisa? Omahku PO. Oh, sulitnya luar biasa. Tapi bukan berarti kita tidak mencontoh Nabi kan gitu. Jadi anak-anak zaman sekarang itu kalau diceritakan Nabi ngomongnya gini Pak, bahwa itu kan Nabi Pak Ustaz. Itu kan Nabi, itu kan salafus soleh, itu kan sahabat. Kisah ini diceritakan supaya jadi motivasi. Kita memang nggak mungkin sampai seperti itu, tapi minimal kita berusaha. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dermawan, semakin hari semakin dermawan. Walaupun kita yakin akan sulit sekali kalau kita itu bisa sampai pada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemarin akhir bulan Januari saya silaturahmi ke Palembang. Ada seorang sahabat punya pondok di sana. Ada seorang laki-laki Pak di acara Isra Mi'raj itu minta izin naik panggung, kemudian menyerahkan sertifikat tanah. Dia menghibahkan tanah sekitar 3,8 hektar plus rumah yang beliau pakai, sak kebun-kebunnya, sak kolam-kolamnya, dan kolamnya isinya ikan koi bukan ikan lele. Beliau ngomong, saya rela sama istri saya tidur di bawah pohon pisang, yang penting aset saya bermanfaat untuk dakwah. Terus kemudian saya katakan sama jemaah, saya pikir Sayyidina Abu Talha itu cuma ada di zaman Nabi. Yang dermawan kayak ini saya pikir cuma ada di zaman Nabi. Ternyata zaman sekarang orang dermawan model kayak gini masih ada Pak. Baru untuk spesies bangsa. Ternyata masih ada. Ini bukan cerita-cerita zaman Nabi. Zaman sekarang orang-orang semacam ini masih ada. Dan jamaah yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad itu lebih dermawan lagi kalau bulan Ramadan. Tadi itu kedermawanan Nabi di luar bulan Ramadan dikatakan Nabi Muhammad SAW kalau bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Pertanyaannya, yuk yang bisa jawab tak kasih dia. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad lebih dermawan di bulan Ramadan? Langsung. Bisa saya lihat. Yuk, coba. Kenapa anak soleha? Oke, panitia tolong bicara namanya Mbak Sabang, nanti kita kasih aja. Nuha. Oke, Nuha, terima kasih karena Muhammad tahu wahdanya berkali lipat. Ada satu lagi yang mau jawab dan merasa punya jawaban lebih tepat. Masa cowok kalah sama cewek?
Mana ada pendidikan? Coba ada yang ketemu. Kita sekali pernah sama cewek. Oh, ayah, bos, mana? Dalam beberapa yang suci. Ya. Sip. Tahu siapa? Hah? Di mana Spaninya yang Mas? Karena di bulan Ramadan setiap malamnya malaikat Jibril akan datang kepada Nabi Muhammad, lalu Nabi Muhammad seorang hafalan memurojakan hafalan beliau, nanti dibetulkan sama malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril mengajarkan ilmu yang baru, hikmah-hikmah yang baru, dan malaikat Jibril itu mengajarkan makna-makna ayat yang Nabi Muhammad belum tahu sebelumnya. Nabi Muhammad lebih dermawan di bulan Ramadan karena bulan Ramadan bulannya beliau belajar Al-Quran, bulannya beliau berinteraksi dengan Al-Quran, bulannya beliau berhubungan dengan Al-Quran, bulannya beliau lebih intim dengan Al-Quran. Karena kata Ramadan disebut sama Allah cuma satu kali di dalam Al-Quran, sekalinya kata Ramadan disebut disandingkan dengan turunnya Al-Quran. Itu dalam ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddah wa litukmilul 'iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang mana bulan ini adalah bulan turunnya Al-Quran, yang mana Al-Quran itu dikatakan dalam ayat ini bukan bacaan, bukan sekedar bacaan, tapi Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Alangkah meruginya orang yang melewati banyak Ramadan tapi sekedar membaca Al-Quran dan tidak mendapatkan hidayah apapun dari Al-Quran. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la khaira fi qira'atin la tadabbura fiha. Orang cuma sekedar baca Quran tanpa tadabbur itu tidak akan dapat kebaikan yang banyak. Kalau mau dapat kebaikan yang banyak, kita harus apa? Mentadabburi ayat-ayat. Kita pikirkan makna-makna, kita kesal. Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Bapak-ibu dan huda wal furqan. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman AMM malam hari ini adalah keberhasilan kita di bulan Ramadan ini ditentukan dengan sedekat apa kita dengan Al-Quran, sebagus apa hubungan kita dengan Al-Quran. Yang di bulan Ramadan, yang di selain bulan Ramadan tidak pernah baca, di bulan Ramadan baca, ada peningkatan. Yang biasanya satu halaman jadi satu juz, yang biasa satu juz baca 10 juz sehari. Santri-santri terutama anak-anak, siswa-siswa belum punya pikiran macam-macam, belum bekerja dan lain sebagainya, satu hari 10 juz. Yang biasa baca mentadabburi, yang biasa mentadabburi mengamalkan, yang biasa mengamalkan mengajarkan, yang biasa mengajarkan memperjuangkan. Saya ingat ini mau dikoreksi kalau saya betul apa ya?
Saya pernah dapat cerita Mbak Kiai Ahmad Dahlan itu dulu kalau menyampaikan materi selalu surat Al-Ma'un. Itu lagi bagi bukti terus sampai ada sebagian muridnya itu yang protes. Anda kok nyampein materi Al-Ma'un terus Al-Aital terus apa tidak punya materi yang lain? Kata beliau, selama kalian belum mengamalkan isinya tidak akan saya dapat materi lain. Beliau saja itu. Selama belum kalian amalkan belum saya ganti materi yang begitu diamalkan, masya Allah luar biasa dampaknya organisasi Muhammadiyah ini kepada kaum muslimin di seluruh Indonesia. Saya dirasakan padahal yang diamalkan itu kan cuma ayat ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil. Hari ini ada yang mengikuti sisa beliau, namanya Ustaz Lukmanul Hakim Pontianak, alumni Gontor. Beliau mengamalkan ayat ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, bikin gerakan namanya gerakan infak beras yang turun di lapangan namanya Paskas. Itu setiap tahun bisa mendistribusikan 60.000 ton beras untuk para anak yatim dan santri penghafal Al-Quran. Mungkin ada pondoknya di sini. Ada? Tidak tahu. Baru dengar? Belum dengar? Alhamdulillah. Semoga kita bisa kenalan lagi. Semoga kita bisa kolaborasi sama dia. Barusan tadi pagi kita habis di soccer sama teman-teman Paskas Jogja. Satu ayat yang diamalkan dan diperjuangkan itu hasil yang luar biasa. Pertanyaan saya kepada masing-masing anak-anak muda ini, ayat apa yang ingin kalian perjuangkan seumur hidup? Pilih satu-satu. Satu orang cukup saja. Al-Fakir atas izin Allah sudah memilih satu ayat untuk diperjuangkan. Namanya ayat afala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah kalian tidak mau mentadabburi Al-Qur'an? Dari ayat ini Pak, kami atas izin Allah membuat sebuah yayasan namanya Haifala, yang mana visi narasi yang dikerjakan adalah berusaha membumikan tadabbur kisah Quran supaya orang itu bisa bukan sekedar membaca tapi bisa menikmati tadabbur ayatnya. Hari ini kan pondok tahfidz sudah banyak tapi pondok tadabbur belum ada. Nah, mungkin nanti itu salah satu mimpi kita ke depan. Mohon doanya semoga nanti ke depan kita bisa kolaborasi satu dengan yang lain. Adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah, ini saya ceramah saya jam berapa? Yang kanan dulu. Udah. Turun apa lanjut? Lanjut. Sudah. Setengah 10. Tidak apa-apa. Pak Ketua AM. Tes pun. Jam 12. Jam kata beliau sampai jam 1. Oke. Beliau yang kuat, saya tidak kuat. Materinya habis. Saya ingin mungkin 20 menit setengah jam ke depan kita sedikit mereview tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad SAW supaya kita lebih kenal, supaya kita lebih cinta, supaya kita lebih kagum, supaya kita lebih kangen, supaya kita tidak butuh idola lain, dan supaya setelah ini kita menjadikan Ramadan kita ini untuk meniru Nabi Muhammad SAW. Kita jadi orang yang bertakwa seperti Nabi ya. Oke, ini adalah bait-bait syair tulisan daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang beliau tuangkan di dalam kitab beliau namanya kitab Maulid Siddiqud Durar yang menjelaskan tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Kenapa hari ini banyak asatid yang keliling menyampaikan tentang Nabi Muhammad SAW? Tujuannya supaya Nabi Muhammad hidup di dalam hati kita. Ada yang tidak mengalami saya bukan orang alim,
tapi saya adalah orang yang ingin mengajak umat untuk lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Dikatakan karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa barra'ufa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Ini kok teman-teman sampai paham ya? وله الخلق السهل واللفظ المحتوي على معنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشره به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. Sedikit saja yang saya bacakan, tidak semua, coba kita sedikit berdaya. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang paling bagus khuluqan, akhlaknya wa khalqan, dan fisiknya. Teman-teman perempuan pernah dengar ya apa namanya? Ada kisah dalam Al-Quran tentang perempuan-perempuan yang mengiris jari-jarinya karena kagum melihat ketampanan Nabi Yusuf. Tahu ya, diceritakan dalam Al-Quran itu waqatna aydiyahum, mereka itu mengiris jari mereka berkali-kali sampai melupas sedikit kulitnya sampai berdarah-darah karena mereka terbius ketampanan Nabi Yusuf. Pernah lihat orang yang sampai begini? Paling semangkut ya. Orang Indonesia yang baik-baik itu memang dari bawah-bawah ada yang sampai semangkut. Ini perempuan-perempuan iris jarinya sampai berdarah-darah, mereka tidak sampai. Anak-anak laki-laki tak kasih tahu. Ketampanan Nabi Muhammad itu 3 kali lipat daripada ketampanan Nabi Yusuf. Cuma ketampanan Nabi Muhammad tidak menyakiti siapapun. Ada seorang sahabat yang pernah mengatakan, "Ra'aitu qamara lailata badrin," aku melihat bulan purnama. Lalu aku membandingkan dengan wajahnya Nabi Muhammad. Kemudian aku melihat bulan lagi, melihat wajahnya Nabi. Melihat bulan lagi, melihat wajahnya Nabi. Fa idza wajha Nabi ajmalu min al-qamar lailata badrin. Wajahnya Nabi Muhammad lebih tampan, lebih indah daripada bulan purnama. Pernah ada seorang penyair zaman dulu, zaman Nabi Muhammad SAW, media informasi yang paling kuat untuk menyampaikan sesuatu itu namanya syair. Ya, syair itu kalau zaman sekarang seperti broadcast. Jadi sekali dipencet langsung banyak orang yang dapat. Ahli syair yang paling hebat di zaman Nabi Muhammad itu namanya Hasan bin Thabit. Siapa? Hasan bin Thabit. Maka suatu hari Hasan bin Thabit ini diundang sama orang pers. Wahai Hasan bin Thabit, tolong kamu buat satu syair untuk menjelek-jelekkan Muhammad. Kamu cari airnya Muhammad, kamu bikin syair yang menjatuhkan dia. Sebagai gantinya kami membayar kamu 1.000 dinar. 1 dinar 6 juta. Berarti 1.000 dinar berapa? 6 miliar hanya untuk bikin satu syair. Nah, Hasan bin Thabit bilang ini, saya belum bisa bikin syair sebelum saya melihat orangnya. Saya tidak bisa dong bikin syair tentang aibnya seseorang kalau saya belum melihat orangnya. Maka orang-orang Quraisy bilang, kamu naik ke bukit itu, nanti sebentar lagi Muhammad lewat. Nanti kamu lihat.
Setelah Hasan bin Sabit naik ke atas bukit, kemudian melihat Nabi Muhammad lewat. Ketika melihat Nabi Muhammad lewat, melihat postur tubuhnya, melihat kegantengan wajahnya Nabi, melihat keindahan senyumnya Nabi Muhammad, melihat akhlaknya Nabi Muhammad, Hasan bin Sabit langsung jatuh cinta. Kemudian dia mendatangi orang Quraisy, uang 6 miliar dilempar. Tidak butuh uang ini. Kalian suruh aku membuat syair untuk mencari aibnya orang yang orang itu tidak punya aib sama sekali. Kemudian Hasan bin Sabit bikin syairnya gitu. Wa ajmalu minka lam taraqatta'in, yang setampan kamu tidak pernah dilihat oleh mata, baik sebelum atau setelah ini. Wa aqiyatu minka lam talid nisa'u, yang sewangi dan setampan engkau tidak akan pernah dilahirkan wanita lain setelah ini. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin, engkau diciptakan tanpa celah sama sekali. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u, seakan-akan engkau menciptakan dirimu sendiri terserah semaumu sendiri. Jadi itu syair yang dibikin sama Hasan bin tadi. Pernah dengar syair ini? Wa ajmalu minka lam tarqa'ani wa atyabu minka lam talid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Kalau ini mana? Qamarun sinan nabi qamarun wa jamil sinan nabi wa jamil wa ajmalu minka lam tarqa'ani Allah Allah wa atyabu minka lam talid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Ini nasyid yang kita dengar, yang kita hafal, yang kita baca itu 1400 tahun yang lalu adalah kalimat-kalimatnya Hasan bin Thabit ketika memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang fisiknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu rambutnya tidak lurus, tidak keriting, bergelombang, andai, bahasanya andai atau ikat. Rambutnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bagus, panjang rambutnya Nabi Muhammad itu dikatakan di dalam hadis bainal jummati wal waqf, antara di bawah telinga atau sampai pundak. Jadi Nabi Muhammad itu gondrong, tapi gondrong bukan gondrong yang jelek kayak preman-preman itu, gondrong yang rapi, disisir, wangi. Rambutnya Nabi Muhammad itu selalu klinis, selalu basah dengan minyak za'faron. Kalau teman-teman tahu, saya pernah tanya harga minyak za'faron itu 1 tola. 1 tola itu mungkin lebih sedikit daripada ini. 1 tola itu harganya ada yang 24 juta, ada yang 40 juta. Jadi sunnah Nabi Muhammad yang mahal itu parfum. Nabi Muhammad walaupun tidak pakai parfum aja wangi, tapi Nabi Muhammad tetap pakai parfum. Itu seakan-akan nasihat kita umatnya, bahwa kau yang tidak pakai wangi pakai parfum gitu. Ada yang anak-anak pondok itu mampunya kok rotok. Wakaful Mustafa kal inadi wa atuhaya wa ida masad ayadi. Tangannya Nabi Muhammad itu kalau dijabat sama seorang sahabat, maka tangan sahabat yang jabat tangan Nabi Muhammad itu 5 sampai 1000 berikutnya masih wangi. Tangan Nabi Muhammad itu
bukan cuma wali, tapi kalau ada orang yang salah menjabat tangannya Nabi Muhammad, maka tangannya itu 5 hari sampai seminggu berikutnya masih pakai. Wa itu hayat walidah masat ayat. Itu rambutnya Nabi Muhammad. Kemudian keningnya Nabi Muhammad ini wasi'al jadi, dikatakan di dalam sudut wasi'al jadi. Keningnya itu luas, keningnya itu lebar, tapi bukan lebar yang cenderung jelek itu enggak, tapi yang indah, yang bagus, yang menunjukkan ketampanan dan kecerdasan. Alisnya Nabi Muhammad SAW dikatakan seperti huruf nun terbalik. Hidungnya Nabi Muhammad dikatakan aliful alif, seperti huruf alif, mancung yang sangat indah. Pokoknya sempurna banget, mancung hidungnya Nabi Muhammad itu sempurna banget. Bukan yang ketahuan banget sampai kalau minum nambah hidung itu bukan. Bukan juga yang mancungnya ke dalam bukan. Tapi hidungnya Nabi Muhammad itu. Bibirnya Nabi Muhammad mimun sama seperti huruf mi. Pokoknya bentuknya indah banget. Enggak yang jeber gitu ya, yang semua tempat bibir semua, bukan juga yang tipis, proporsional indah betul bibirnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan ketika Ali Haji menceritakan tentang senyumnya Nabi, sayyidul dhihbuhu tabassumu wal masyul waina wa nawmuhul irfa'u, seorang pemimpin yang tertawanya itu senyum. Jadi Nabi Muhammad itu jarang tertawa terbahak, hampir tidak pernah Nabi Muhammad tertawa terbahak. Kok ada santri nongkrong di peramatan ketawa ngekek-ngekek malam-malam, belas dari Nabi. Nabi Muhammad itu jarang tertawa terbahak. Nabi Muhammad itu kalau tertawa senyumnya Nabi Muhammad ini indah, lebih indah daripada senyum saudara. Senyumnya Nabi Muhammad itu kalau beliau senyum, gigi tariknya kanan kiri kelihatan semua. Senyumnya Nabi Muhammad kalau ada orang yang lihat, misalkan dia lagi sedih, lagi stres, lagi gundah, lagi galau, sekali lihat senyumnya Nabi Muhammad, hilang stresnya, hilang sedihnya, hilang galau. Itu senyumnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidul dhihbuhu tabassumu, ketawanya adalah senyum. Sekarang kalau orang-orang zaman sekarang ini senyum malah bikin orang stres. Ya Bu ya, yo bocah yang bulan kok senyum. Jangan-jangan supaya silaturahmi tidak putus tidak dulu 100. Senyum orang ngutang. Orang sebenarnya normal, gara-gara kita senyum malah jadi stres. Lanjut. Jenggotnya Nabi Muhammad sampai beliau wafat itu warnanya hitam, tidak tumbuh uban kecuali cuma sekitar 20 helai. Ukuran panjang jenggotnya Nabi Muhammad itu seperti kepala tangan dia. Ukuran panjang, jadi bukan sampai bawah. Postur tubuhnya Nabi Muhammad indah, walaupun i'tidalul kamil fi mafasilihi wa atrafihi, antara pundak dengan pundaknya, antara pundak dengan pinggangnya, ruas kakinya Nabi Muhammad SAW semuanya proporsional, semuanya indah. Kalau seandainya kalian hari ini melihat tubuhnya siapa yang paling bagus, anggaplah Ronaldo lewat jauh sama postur tubuhnya Nabi Muhammad. Postur tubuhnya Nabi Muhammad jauh lebih indah. Ibunda Aisyah mengatakan tentang perutnya Nabi Muhammad, perutnya Nabi Muhammad itu seperti kertas diremet terus dibuka lagi. Gimana? Garis-garisnya kelihatan jelas, six pack. Jangan salah. Kalau kita ini kan buat mereka bundel toh, ada garisnya masing-masing. Itu fisiknya Nabi Muhammad. Makanya hari ini kenapa kita perlu tahu tentang fisiknya Nabi Muhammad, supaya nanti suatu hari kalau kita mimpi ketemu Nabi Muhammad, kita tahu kalau itu betul-betul Nabi Muhammad. Ada orang ngomong sama saya, Anda ketemu sama Nabi Muhammad dalam mimpi. Ya, gimana Nabi Muhammad? Tinggi 3 meter, orang tua, jenggotnya putih. Itu saya tahu bukan Nabi Muhammad. Karena setan tidak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Barang siapa yang bermimpi ketemu Nabi Muhammad, berarti dia betul-betul ketemu sama Nabi Muhammad. Yang bermimpi ketemu Nabi Muhammad,
dia pasti akan melihat Nabi Muhammad dalam keadaan yang sebenar-benarnya. Apakah nanti di surga, apakah nanti ketika di neraka, Allah a'lam bishawab. Tapi orang yang pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad di dunia, nanti dia pasti akan ketemu Nabi Muhammad betulan. Maka itu banyak untuk bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Ada nasib sekarang itu. Walaupun Muhammad tahu. Fasara fil qawmi as'ada tayfu fu'adi wa qada syauqan muraddi ila rabbi daimun fi hubbi qalbi syukru shalla wa sallam layuhu ya Muhammad. Paginya saya baca sholawat, malamnya mimpi ketemu Nabi. Siapa orang yang bisa ketemu Nabi adalah orang yang banyak membaca sholawat. Orang yang matanya jarang dipakai buat maksiat, itu insya Allah bisa nanti matanya melihat Nabi Muhammad di dalam mimpi. Siapa yang ingin ketemu Nabi? Yang nggak ngaco nggak mimpi. Oke. Nabi Muhammad bukan cuma fisiknya yang paling bagus, akhlaknya juga bagus. Mana contohnya? Akhlak Nabi Muhammad SAW. Suatu hari Nabi Muhammad turun dari Gua Hira dalam keadaan ketakutan. Habis ketemu malaikat Jibril yang pertama kali. Turun wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana Iqra wa rabbukal. Sampai di rumah Nabi Muhammad ketakutan, ketemu dengan istrinya, zamiluni selimuti aku. Kemudian ketika Nabi Muhammad sudah tenang di dalam selimut, beliau bilang sama istrinya, inni khasyitu ala nafsi, saya takut, aku khawatir aku mati, aku khawatir aku akan dihancurkan sama Allah. Maka Ibunda Khadijah, seorang istri yang solehah, mengatakan, tidak ada suamiku, demi Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kamu. Demi Allah tidak mungkin Allah menghancurkan kamu. Kamu orang baik, kamu orang yang nyambung silaturahmi, kamu orang yang selalu memuliakan tetangga, menjamu tamu, kamu menyayangi anak yatim, kamu menyayangi jaga, kamu selalu membela kebenaran. Tidak mungkin Allah menghancurkan orang seperti kamu. Orang baik seperti kamu kan? Kadang-kadang tokoh-tokoh masyarakat itu hebatnya kalau pasti dibangun ya kami hormati Bapak Fulan selaku bla 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 bla, terus dia ngomong orang semuanya kebetulan. Itu kalau pas kebetulan istrinya hadir, istrinya ngomong alah keren, gue ngomong orang. Istri yang paling tahu akhirnya suami biasanya istri itu ya yang melihat wujud aslinya suami kan ya, walaupun di luar dipuji-puji orang kadang-kadang di dalamnya tidak sesuai, maka istri tidak cocok. Tapi Nabi Muhammad SAW orang yang pertama kali memuji dan mengakui akhlak Nabi Muhammad siapa? Istrinya ini. Jangan sampai kita banyak di luar dihormati sama orang, tapi di rumah sama sekali tidak diajari sama istri. Nabi Muhammad itu orang yang paling penyayang sama orang muslim. Disebutkan di dalam situ, di dalam bait-bait syair tadi, idza da'ahul miskin, ini penutup. Idza da'ahul miskin ajabahu ijabatan mu'ajjalah wa huwa al-abus syafiqur rahim lil yatim wal armad. Nabi Muhammad SAW itu kalau diundang sama orang miskin, datangnya pertama kali sendiri. Orang lain belum pada datang, Nabi Muhammad sudah datang. Kalau kita gimana Pak? Yang undang orang kaya, pertama pakai baju bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau yang undang orang miskin ya izin dan orang-orang sakit perut, tidak mau hadir, jarang mau hadir. Kecuali terpaksa. Nabi Muhammad adalah manusia paling mulia, lebih mulia dari presiden manapun, lebih mulia daripada gubernur manapun,
lebih mulia daripada bupati manapun, lebih mulia dari jabatan apapun. Nabi Muhammad lebih mulia. Tapi meskipun Nabi Muhammad adalah orang mulia, ketika diundang sama orang miskin, beliau datangnya paling pertama sendiri, menunjukkan apa? Nabi Muhammad itu orang paling mulia, orang paling bertakwa, dan orang yang paling rendah hati. Buat apa setelah jadi alumni pondok pesantren sombong dan tidak keluar merasa lebih baik daripada yang alumni pesantren? Buat apa merasa soleh lalu merasa lebih baik daripada orang lain? Itu bukan akhlaknya Nabi Muhammad. Kalau kita meniru akhlaknya Nabi Muhammad, ya itulah kita tiru ketawaduan beliau. Wong ini ketawaduan beliau tidak sulit. Ada undangan datang di luar saja. Itu akhlaknya Nabi Muhammad. Tidak usah dulu kita mau niru kedermawanan Nabi, sedekah kambing segitu banyak. Tiru Nabi Muhammad dari yang paling gampang. Kalau diundang datang. Walaupun nanti suatu hari kalian santri-santri ini bakal jadi tokoh-tokoh masyarakat, biasakan dari kalian sejak zaman santri kalau diundang datang. Selama kalian berjaga, tawadhu itu akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Satu lagi tentang kemuliaan Nabi Muhammad. Dulu langit merasa lebih baik daripada bumi. Allah punya makhluk namanya langit, Allah punya makhluk namanya bumi. Makhluk yang namanya langit ini merasa lebih baik daripada bumi. Kenapa? Karena di langit ada malaikat, di langit ada Sidratul Muntaha, ada Arsy, ada kursi, ada surga, ada neraka. Langit merasa lebih baik daripada bumi. Tapi ketika Nabi Muhammad lahir dan mulai berdakwah di bumi, langit cemburu. Ya Allah, tolong muliakan kami sekali saja dengan kehadiran Muhammad kemari. Maka pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala naik ke langit. Bukan Allah memuliakan Nabi dengan dinaikkan ke langit, tapi Allah sedang memuliakan langit dengan cara menghadirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Muhammad khairu khalqillah, sebaik-baiknya makhluk Allah, lebih mulia daripada presiden manapun yang ada di dunia. Meskipun begitu, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat rendah hati, tawadhu. Gitu loh jadi santri. Nabi Muhammad itu adalah Abu Syafi'ur Rahim lil yatimi wal armalah, orang yang sangat penyayang, bapak yang sangat pengasih kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim itu kalau datang Nabi Muhammad, mereka akan meluk Nabi Muhammad, mencium tangannya Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mencium balik tangannya, mengelus-elus kepalanya, mencium keningnya, dipeluk balik anak tadi. Anak-anak yatim itu kalau sama Nabi Muhammad Pak ngerasa kayak beliau ayahnya sendiri, Abu Syafi'ur Rahim. Kalau kita ini kan sering ya organisasi datang ke panti asuhan, ngasih bantuan macam-macam, foto-foto dalam rangka fundraising, buat dokumentasi. Jadi anak yatim itu dianggap sebagai komoditas untuk fundraising berikutnya. Tapi ketika datang ke panti asuhan, hatinya tidak semakin lembut. Bukankah orang yang lulus kepalanya yatim itu tambah lembut hatinya? Harusnya. Itulah yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Beliau suka nyantuni janda, tapi jandanya tidak milih-milih. Kalau bapak-bapak ini kan milih-milih ya Pak ya. Bapak janda yang disantuni ini kan yang apa namanya macan-macan ternak itu, mama-mama cantik yang suka anak-anak gitu ya. Mama-mama muda, janda baru anak satu, anak dua itu yang diperhatikan kurang-kurang untuk anak-anak butuh apa-apa mengaku gitu. Tapi janda-janda yang medit jarang diperhatikan. Kok janda medit itu Ustaz orang muncul dah tua-tua, sepuh-sepuh, jarang diperhatikan gitu. Kita seperti Nabi Muhammad SAW, perhatiannya tidak boleh ini pada anak yatim, kepada janda, semuanya dikasih, semuanya mendapatkan
kasih sayang dari Nabi Muhammad SAW. Semoga Ramadan kita bisa jadikan madrasah untuk meniru sebanyak mungkin akhlak dari Nabi Muhammad SAW. Keluar dari Ramadan, angkatan muda akan menjadi orang yang lebih bertakwa, lebih dekat akhlaknya meniru Nabi Muhammad. Karena kalau seandainya Anda yang paling dikatakan paling pantas untuk ikuti akhlaknya Nabi ya kalian, karena kalian itu namanya Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad yang harus paling meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga yang sedikit bermanfaat untuk saya dan untuk semua, karena ini semuanya adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.